Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terdengar tidak suaranya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, berarti suaranya terdengar ya. Baik, coba Ibu akan coba untuk absen. Apakah kalian mendengar suara Ibu ya?
Oke, baiklah, coba Ibu absen. Abdallah Huzaifi, apakah ada? Nggak ada ya? Abdallah Huzaifi, nggak ada. Atta Esa Nugraha, Atta Esa Nugraha, oke, nggak ada juga. Doni Wahyudi, Hadir, Bu. Fadel Marcelo Manalu ini nggak ada. Kemudian Fajar Kurniadi, Fajar, Fajar nggak ada. Kemudian Leoni Firdaus, nggak ada juga. Maman Sulaiman, Hadir, Bu. oke. Raka Fadila Alfarizi, nggak ada ya. Reza Nur Arifin, Hadir, Bu. oke. Ridwan Prasetya, Hadir, Bu. oke, berarti ada suaranya ya. Rifki Setiawan, Hadir, Bu. Rifki Algi Fauzan, ini nggak ada ya. Singgi Prasetyo, Hadir, Bu. oke. Oh iya, maaf Bu. Tanggal 16 kemarin saya hadir, Bu. Mungkin terlambat. Tapi di grup saya absen kok, Bu. Absen ya kemarin ya. Iya, di grup saya absen, Bu. Ngumpulin tugas juga. Oke. Ya, makasih, Bu. Telepon Firdaus nggak ada. Berarti ini ada Doni Wahyudi, Maman Sulaiman, Reza Nur Arifin, Ridan Prasetya, kemudian Rifki Setiawan, dan Singgih Prasetyo. Ya, Bu. Ya, Singgih Prasetyo kan? Iya, betul, Bu. Oke. Oke, baiklah ya. Berhubung perkuliahan kita ini waktunya malam, dan materi sudah Ibu upload di elearning.itts.ac.id ya. Jadi di materi ini ada 34 slide ya, kemudian dikurangin 6 ya. Jadinya 32 slide. Ini yang hadir ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke. Supaya dalam perkuliahan ini tidak ngantuk ya. Baiklah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 mahasiswa. Jadi slide-nya kita bagi 6 mahasiswa. Jumlah slide-nya ada 34 dikurangi. Ada 28 ya. 28 dibagi 6. 6 berarti Oke. Oke, berarti setiap mahasiswa untuk membacakan slide materi ini adalah 4 slide 4 slide 4 slide 4 slide ya setiap mahasiswanya. Sehingga yang lain bisa mendengarkan ketika mahasiswa membacakan ya. Oke, baik, siap ya.
Oke, baik. Silahkan. Siapa yang akan membacakan untuk 4 slide-nya? Kelihatan kan slide-nya, Ibu share? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Oke, silakan dimulai dari Saya aja, Bu. Oke, baik. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas? Mas Doni. Oke, dengan Mas Slide-nya. Doni. Oke ya, dengan Mas Doni. Oke, baik Ibu Ran. Kelihatan ya, Mas ya? Ya, Bu, kelihatan. Oke. Oke. Oke, silakan Mas Doni. 4 slide ya. Nanti dilanjutkan dengan yang lain. Baik, Oke. Kelihatan? Assalamualaikum. Kelihatan, Bu. Ya, oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. teman-teman dan Bu Asih. Untuk perkuliahan pada malam hari ini, saya akan membacakan tentang jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama yaitu ancaman eksternal, di mana ancaman eksternal adalah serangan oleh non-pegawai dan umumnya dilakukan secara jarak jauh dari luar kantor organisasi. Contoh ancaman eksternal seperti peretasan, penolakan layanan, atau serangan denial of service atau DOS, dan malware. Ancaman internal itu ancaman internal dari serangan oleh pegawai atau kontraktor yang memiliki akses fisik terhadap sistem, jaringan, dan aplikasi sebuah organisasi. Serangan tersebut biasanya dilakukan oleh karyawan atau kontraktor yang tidak senang terhadap organisasinya tanpa dapat difasilitasi oleh karyawan atau kontraktor yang menggunakan rekayasa sosial dan memanfaatkan karyawan yang kurang sadar terhadap keamanan. Terus yang A, peretasan atau hacking. Peretasan merupakan tindakan mendapatkan akses terhadap komputer atau jaringan komputer dalam rangka mendapatkan atau mengubah informasi di dalamnya tanpa izin yang sah. Peretasan dapat diklasifikasikan sebagai peretasan hiburan, kriminal, atau politik tergantung pada tujuan serangannya. Peretasan hiburan atau recreational hacking adalah modifikasi program dan data tanpa izin hanya demi memuaskan perasaan penasaran peretas semata. Peretasan kriminal atau criminal hacking digunakan dalam penipuan atau pengintaian. Sedangkan peretasan politik atau political hacking merupakan situs web yang menyiarkan pesan politik yang tidak sah. Sedangkan ini peretasan semakin menyangkut terorisme cyber atau cyber terrorism dan peperangan cyber atau cyber warfare yang menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional. Tren baru lainnya menunjukkan kelompok peretasan yang menyasar situs-situs penting yang memuat kepentingan nasional dan menyimpan informasi yang sangat sensitif. Ya, contoh peretasan hiburan dan kriminal. Nah, ini ada contoh kasus yaitu di Bank JP Morgan case diretas. Lebih dari 80 juta rekening pengguna bocor kepada peretas pada tahun 2014. Sekelompok peretas Rusia menyerang salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Mereka berhasil membobol 76 juta rekening pribadi dan 7 juta rekening usaha kecil. Mereka juga menerobos 90 komputer server JP Morgan Chase dan dapat melihat semua informasi pribadi pemilik rekening. Para peretas mencuri informasi dasar seperti nama, nomor telepon, alamat syur, dan alamat rumah. Yang B yaitu denial of service atau DOS dan DOS terdistribusi atau DDoS. Serangan penolakan layanan atau denial of ini menghasilkan aksi pada komputer atau perangkat jaringan yang mengakibatkan proses sumber daya atau aktivitas lain berjuang keras dan gagal merespon dengan baik. Sementara serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS distribute denial of service terjadi saat beberapa perangkat terkena serangan DOS dari berbagai lokasi yang tersebar. Lalu lintas serangan
tertentu atau pemanfaatan keretasan yang menyebabkan target menjadi tidak responsif umumnya sama, baik untuk serangan DOS maupun DDoS. Berbagai sumber yang terlibat dalam serangan DDoS sering kali membuat serangan lebih sulit ditangkal dan umumnya lebih berhasil melawan target yang lebih besar dan merespon lebih cepat. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan yang lainnya. Ya, baik Bu. Untuk berikutnya yaitu sekarang contoh studi kasus situs web global terkena serangan DDoS. Yang pertama ini serial spam. Jadi spam merupakan pesan elektronik komersial massal yang tidak diharapkan yang dikirim melalui layanan komunikasi informasi seperti serial. Spam adalah media yang murah dan efektif untuk iklan. Belakangan, spam digunakan untuk menyebarkan kode berbahaya atau merampas informasi pribadi. Terkadang jenis spam ini dikirim dari PC zombie yang dalam kebanyakan kasus telah terinfeksi oleh kode berbahaya malicious code. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2016, penjahat cyber kriminal melancarkan serangan DDoS dan mengganggu sejumlah situs web, diantaranya Twitter, Netflix, PayPal, Pinterest, dan PlayStation Network. Serangan itu juga mengejutkan karena pada satu waktu ukurannya mencapai 1 terabyte. Kelompok di balik serangan tersebut melakukan hal ini dengan menggabungkan 20.000 perangkat IoT, mengubahnya menjadi botnet dan sebenarnya membanjiri lalu lintas penyedia hosting DNS. Kemudian yang berikutnya contoh kasus yang kedua, sumber spam terbesar dunia ditutup. Botnet Rustock, sebuah jaringan komputer internasional yang terinfeksi virus selama bertahun-tahun menghasilkan miliaran surat per hari. Apotek daring tanpa izin hingga pil impotensi dengan harga murah. Kemudian pada bulan Maret tahun 2011, sesuai perintah pengadilan, Microsoft dengan didukung Marshall AS menyita server yang diperkirakan mengendalikan hampir 1 juta PC Windows secara diam-diam. Kemudian server-server tersebut disewa dari perusahaan hosting internet komersial di seluruh Midwest AS yang tampaknya tidak menyadari keterlibatannya dalam restart. Server komando dan kendali CNC ini akan memberikan instruksi untuk menginfeksi home PC dan bisnis PC di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya pengelabuan atau phishing. Phishing merupakan penggunaan surat atau pesan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menggunakan entitas yang terpercaya. Hal ini biasanya dilakukan melalui spoofing, surat atau pesan instan, dan seringkali mengarahkan pengguna agar memasukkan informasi pribadi di situs web palsu yang tampilannya dan nuansanya mirip dengan situs resmi. Kemudian yang berikutnya ada contoh studi kasus penipuan cyber terbesar di Kerajaan Serikat. Untuk aksi penipuan kepolisian metropolitan memperkirakan penipuan senilai 59 juta pounds sterling berhasil dicegah di UK. Setelah 3 pria dinyatakan bersalah melakukan penipuan phishing yang canggih untuk mengakses rekening nasabah bank di 14 negara. Ada sekitar 2.600 halaman phishing yang meniru situs web perbankan dianalisis oleh Met Police Central Crime Unit, Serious Organized Crime Agency atau SOCA, dan Dinas Rahasia AS US Secret Service. Di balik orang-orang penipuan tersebut ditelusuri hingga ke UK, tempat mereka tinggal di hotel-hotel mewah di London sembari terus menipu para korban. Kemudian petugas menemukan server yang berisi rincian 30.000 pelanggan bank dengan 2.500 di antaranya berada di UK dan 70 juta alamat surat pelanggan
yang akan menjadi sasaran penipuan phishing berikutnya. Terus para pelaku ditahan sejak 2016 selama 20 tahun. Kemudian petugas penyidik di Jasentum mengatakan pada saat itu bahwa kasus tersebut adalah kasus terbesar yang pernah ditangani PCU hingga saat ini dan mungkin akan menjadi kasus phishing cyber terbesar di UK sejauh ini. Kasus tersebut adalah penipuan cyber terbesar di UK. Pada puncaknya penipuan itu berhasil meraup hingga 2 juta pound sterling dalam seminggu. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya, di penjelajahan kredensial atau kredensial stuffing. Penjajalan kredensial merupakan jenis serangan siber dengan mencuri kredensial akun yang biasanya terdiri dari daftar nama, pengguna, dan atau alamat surel, serta kata sandi yang sesuai. Dalam kurung seringkali berasal dari pelanggaran data di server pihak ketiga yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah terhadap berbagai akun pengguna melalui permintaan login otomatis berskala besar ke sebuah aplikasi web. Serangan penjajalan kredensial dapat terjadi karena banyak pengguna menggunakan kembali kombinasi nama pengguna atau sandi yang sama di berbagai situs, sebagaimana laporan sebuah surel bahwa 81% pengguna telah menggunakan kembali sandi mereka di 2 situs atau lebih dan 25% pengguna menggunakan sandi yang sama, hampir di sebagian besar akun mereka. Contoh studi kasus, akun State Farm Amerika Serikat terkena serangan penjajalan kredensial. Pada Agustus 2019, perusahaan asuransi Amerika Serikat State Farm mengirimkan pemberitahuan melalui surel kepada para pengguna yang kredensialnya loginnya telah bocor atau diketahui penyerang saat serangan penjajalan kredensial. Penyerangan pengumpulan nama pengguna dan kata sandi yang bocor akibat pelanggaran data organisasi lain, serta menggunakan kredensial tersebut untuk mencoba mendapatkan akses terhadap akun di State Farm. State Farm juga telah mengatur ulang kata sandi akun yang kredensial loginnya telah bocor, diambil dengan modifikasi dari. Oke, lanjut. Kondisi berbahaya, malicious code. Kode berbahaya mengacu pada program-program yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saat dijalankan. Misalnya, virus, worm, dan Trojan horse merupakan jenis kode berbahaya. Virus komputer merupakan program komputer atau kode pemrograman yang merusak sistem data komputer dengan cara mereplikasi dirinya sendiri dan menyalin ke program lain, sektor bot, komputer, atau dokumen. Worm, virus yang bereplikasi yang tidak mengubah file selain yang berada di memori aktif, menggunakan bagian sistem operasi yang otomatis dan biasanya tidak terlihat oleh pengguna. Replikasi yang tidak terkendali menghabiskan sumber daya sistem, memperlambat atau menghentikan tugas lainnya. Umumnya, worm baru terdeteksi hanya saat hal tersebut terjadi. Selanjutnya, Trojan horse. Ini merupakan program yang seolah berguna dan atau tidak berbahaya tetapi sebenarnya bersifat jahat, seperti membuat program tersembunyi atau skrip perintah yang membuat sistem rentan terhadap gangguan. Contoh studi kasusnya, Republik Islam Iran, Worm Student menandai era baru perang siber. Worm Student Net ditemukan pada berbagai komputer di Republik Islam Iran pada bulan Juni 2010
oleh sebuah perusahaan keamanan Belarusia. Bom tersebut telah menginfeksi lebih dari 100.000 sistem komputer di seluruh dunia, kebanyakan di Iran. Los Angeles Times melaporkan bahwa Stuxnet disebut sebagai senjata siber paling canggih yang pernah dilancarkan karena sifat berbahayanya yang diyakini secara diam-diam menargetkan peralatan tertentu yang diduga dalam program nuklir Iran. Kode yang ditargetkan dirancang untuk menyerang sistem Siemens Symantec WinCC SC IDI. Sistem Siemens digunakan di berbagai fasilitas untuk mengelola jaringan pipa, pembangkit nuklir, dan berbagai peralatan utilitas dan manufaktur. Sistem banyak yang berspekulasi bahwa bom tersebut dibuat secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir di Iran. Pencipta bom tersebut masih belum diketahui. Oke, dilanjutkan selanjutnya. Oke, selanjutnya ransomware. Masih saya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi. Ransomware adalah program yang seolah berguna dan atau tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat bersifat jahat, seperti mengancam mempublikasikan data korban atau terus-menerus memblokir akses terhadap data korban, sehingga korban membayar uang tebusan. Sri. Contoh studi kasus. Serangan siber Wanisri merugikan NHS sebesar 92 juta pound akibat 19.000 janji dibatalkan. Peretasan bernama WannaCry yang mematikan ratusan ribu komputer di seluruh dunia dengan pesan permintaan tebusan dari peretas. Mencapai sepertiga dari layanan rumah sakit, hospital trust, dan 8% praktik umum general practice. Sekitar 1% dari seluruh pelayanan National Health Service atau NHS Trust terganggu selama seminggu. Peretasan tersebut menyebabkan lebih dari 19.000 janji dibatalkan, menyebabkan kerugian bagi NHS sebesar 20 juta pound. Sterling antara 12 sampai 19 Mei dan 72 juta pound sterling saat pembersihan dan peningkatan sistem teknologi informasi yang dilakukan setelahnya. Serangan siber menyebabkan 200.000 komputer mengunci pengguna dengan tulisan pesan error berwarna merah yang menuntut mata uang Bitcoin. Serangan itu dituduhkan pada peretas elit Korea Utara setelah penyelidikan selama setahun. Oke, dilanjutkan yang lain. Oke, siap. F. Ancaman persisten tingkat lanjut. Ancaman persisten tingkat lanjut atau advanced persistent threat atau APT merupakan serangan jaringan, yaitu saat orang yang tidak berwenang mendapat akses ke jaringan dan tetap di sana tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Maksud dari serangan APT lebih kepada pencurian data dibandingkan penyebabkan kerusakan pada jaringan atau organisasi. APT menyerang sasaran organisasi di berbagai sektor yang memiliki informasi bernilai tinggi, seperti pertahanan nasional, manufaktur, dan industri keuangan. Penyerangan APT seringkali menggunakan spear phishing, sejenis manipulasi psikologis
untuk mendapatkan akses ke jaringan melalui cara yang sah. Setelah akses tercapai, penyerangan membuat pintu belakang atau backdoor. Lalu selanjutnya langkah mengumpulkan kredensial penggunaan yang valid, khususnya kredensial administratif, dan melintasi jaringan secara lateral. Secara memasang lebih banyak pintu belakang tersebut memungkinkan penyerang untuk menginstal unalitas palsu dan membuat infrastruktur hantu untuk mendistribusikan malware yang tetap tersembunyi di depan mata. Sorry. Oke. Lalu selanjutnya, jenis serangan internal. Pegawai atau kontraktor yang jahat. Serangan internal merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh data dan sistem kita. Pegawai yang jahat, terutama anggota tim TI, yang memiliki pengetahuan dan akses ke jaringan, pusat data atau data center, dan akun admin dapat menyebabkan kerusakan serius pada jaringan, sistem, dan data organisasi. Lalu, kurangnya kesadaran keamanan pegawai. Pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran keamanan bagi pegawai dapat membantu memberantas perilaku berisiko yang berpotensi menyebabkan pelanggaran cyber atau cyber breaches. Program pelatihan dapat mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi, khususnya serangan seperti surveillance phishing, ransomware, dan penipu rekayasa sosial melalui telepon, pesan teks, atau saluran media sosial. Rekayasa sosial. Istilah rekayasa sosial mengacu pada serangkai teknik yang digunakan untuk memanfaatkan orang agar membocorkan informasi rahasia. Meskipun mirip dengan tipu muslihat atau penipuan, istilah ini biasanya berlaku untuk tipu daya dalam rangka pengumpulan informasi dan akses sistem komputer. Dalam kebanyakannya kasus, penyerang tidak pernah bertemu langsung dengan para korban. Selanjutnya, tren dalam ancaman keamanan informasi. Salah satu aktivitas penting dalam menjaga keamanan informasi adalah analisis tren ancaman keamanan. Hal ini mengacu kepada pencairan pola dan ancaman keamanan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi berbagai cara saat pola tersebut berubah dan berkembang, membelokkan arah yang baru atau bergeser. Proses pengumpulan dan pengkorelasian informasi yang berulang-ulang serta penyempurnaan profil kejadian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dan penyiapan penanganan yang tepat terhadap ancaman tersebut. Oke. Lanjutkan yang lain. Saya, Bu. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya, untuk organisasi yang melakukan analisis tren ancaman keamanan informasi dan berbagai laporan tren ancaman keamanan informasi, yaitu ada beberapa ya. Yang pertama ada FireEye, ya, di situsnya itu di HTTPS, FireEye current threats, di report HTML untuk report tren ancamannya. Untuk yang selanjutnya ada di IBM, itu di situsnya HTTPS di ibm.com, itu di Threat Intelligence. Yang selanjutnya yaitu di Microsoft, ada di Intelligence Report. Selanjutnya itu Sysmatic, itu ada juga di situsnya Sysmatic, itu di Threat Report untuk ancaman reportnya. Selanjutnya yaitu di Verizon, untuk situsnya itu Enterprise
.verizon.com itu ada di report dan di penyimpanan detail. Selanjutnya yaitu tren ancaman keamanan informasi yang telah dilaporkan akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama otomasi alat serangan. Saat ini para penyusup intruders menggunakan alat otomatis yang dapat mengumpulkan informasi tentang ribuan host internet dengan cepat dan mudah. Jaringan dapat dipindai dari lokasi yang jauh dan host memiliki kelemahan tertentu dapat diidentifikasi menggunakan alat otomatis tersebut. Para penyusup membuat katalog informasi untuk nantinya digunakan, dibagikan, atau diperdagangkan dengan penyusup lainnya, atau langsung menyerang. Beberapa alat atau tools seperti Chain Enable mengotomatiskan serangkaian serangan kecil terhadap serangan keseluruhan. Misalnya, penyusup dapat menggunakan penyadap paket atau biasa disebut dengan paket sniffer untuk mendapatkan kata sandi router atau firewall. Login ke firewall untuk menonaktifkan filter, dan selanjutnya menggunakan layanan berkas jaringan network file service untuk membaca data dari server. Nah, selanjutnya untuk alat serangan yang sulit terdeteksi. Beberapa alat serangan menggunakan pola serangan baru yang tidak terdeteksi oleh alat terdeteksi yang ada. Misalnya, teknik anti forensik digunakan menutupi atau menyembunyikan sifat alat serangan. Alat polimorfik berubah bentuk setiap kali digunakan. Alat-alat ini menggunakan protokol umum seperti transfer protokol HTTP sehingga sulit untuk membedakannya dengan lalu lintas jaringan yang sah. WOM Messenger MSN merupakan contoh yang bagus untuk hal ini. WOM pada klien instant messaging IM Messenger MSN mengirimkan paket yang dirancang untuk menginfeksi sistem ke bagian kontak dari daftar kontak yang telah terinfeksi. Sebelumnya, ia akan memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa mereka akan menerima sebuah berkas yang mengkhawatirkan. Dari hal ini adalah perilaku pengguna IM yang asli telah ditirunya. Selanjutnya itu meningkatnya ancaman serangan infrastruktur, di mana serangan infrastruktur merupakan serangan yang secara luas mempengaruhi komponen utama internet. Dan serangan tersebut menjadi perhatian karena besarnya jumlah organisasi dan pengguna di internet serta meningkatnya jumlah data pribadi di internet untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Serangan infrastruktur mengakibatkan bocornya informasi sensitif, penyebaran informasi yang keliru, dan pengalihan sumber daya dari tugas lain yang signifikan. Peretasan merupakan contoh serangan infrastruktur. Istilah peretasan mengacu pada tindakan dapat mendapatkan akses terhadap komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa izin resmi. Peretasan dapat dikelompokkan sebagai peretasan hiburan, kriminal, atau politik, tergantung pada tujuan serangan. Peretasan hiburan merupakan modifikasi program dan data tanpa izin, hanya untuk memuaskan rasa penasaran. Peretas semata. Peretas kriminal digunakan dalam menipu atau pengintaian. Sedangkan peretasan politik membahayakan situs web dengan menyiarkan pesan politik atau yang tidak sah, atau biasanya disebut dengan hoax.
Oke, selanjutnya. Ya, baik Bu. Saya lanjutkan. Ya. Melawan peretasan studi kasus nasional. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) secara kelembagaan memperkuat dan merevitalisasi lembaga dengan menyiapkan, merancang, dan Satgas Kejahatan Cyber yang beranggotakan para jaksa yang secara khusus memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian dalam menangani kasus kejahatan cyber. Satgas tersebut terdiri dari 3 unit khusus, yaitu pertama, untuk kejahatan terkait komputer, bertugas menangani tindak kejahatan yang memanfaatkan fasilitas komputer atau teknologi informasi sebagian alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Kedua, unit kejahatan terhadap komputer, bertugas menangani kejahatan yang ditunjukkan pada komputer dan teknologi informasi. Serta ketiga, unit sekretariat dan kerjasama, memberikan dukungan dalam penanganan perkara dan kerjasama, baik secara nasional maupun internasional. Mengingat tren ancaman keamanan dan teknologi serangan, pertahanan yang kuat memerlukan strategi fleksibel yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Prosedur dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik, penggunaan teknologi, keamanan yang tepat, dan kewaspadaan yang terus-menerus. Hal ini sangat membantu untuk memulai program peningkatan keamanan dan menentukan status keamanan saat ini. Sejalan pula dengan program keamanan adalah prosedur dan kebijakan yang terdokumentasi serta teknologi yang mendukung implementasinya. Keamanan administratif. Keamanan administratif terdiri dari strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan informasi. Strategi keamanan informasi menentukan arah seluruh aktivitas keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi merupakan rencana tingkat tinggi yang berdokumentasi untuk keamanan informasi seluruh organisasi. Ia memuat kerangka kerja untuk membuat keputusan khusus, seperti rencana keamanan administratif dan fisik. Karena kebijakan keamanan informasi harus memiliki sudut pandang jangka panjang, kebijakan tersebut harus menghindari konten khusus teknologi dan mencakup pengembangan perencanaan kontinuitas bisnis atau BCB yang efektif. Pedoman keamanan informasi harus ditetapkan sesuai dengan strategi dan kebijakan keamanan informasi. Pedoman tersebut harus menetapkan peraturan untuk setiap bidang yang berhubungan dengan keamanan informasi, karena pedoman tersebut harus komprehensif dan bersifat nasional. Maka pedoman tersebut harus dikembangkan dan disampaikan oleh pemerintah agar ditaati oleh organisasi. Selanjutnya, standar keamanan informasi harus khusus dan spesifik sehingga dapat diterapkan pada semua bidang keamanan informasi. Setiap negara sebaiknya mengembangkan standar setelah menganalisis standar keamanan administratif, fisik, dan teknis yang banyak digunakan di seluruh dunia. Standar harus sesuai dengan lingkungan TIK yang berlaku. Strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan informasi. Suatu negara harus sesuai dengan hukum terkait. Ruang lingkupnya harus berada dalam batas-batas hukum nasional dan internasional. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Lanjut, Gih. Ya, silakan. Proses dan operasi keamanan informasi. Saat Oke, silakan. Proses dan operasi keamanan informasi.
Saat strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan informasi telah ditetapkan, prosedur dan proses pengoperasiannya, keamanan informasi juga perlu ditentukan karena masyarakat adalah orang-orang yang melakukan serangan terhadap informasi atau membocorkan informasi internal. Maka manajemen sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pengoperasian keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan hal-hal berikut. 1. Program pendidikan dan pelatihan keamanan informasi. Terdapat banyak metode untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi suatu organisasi. Tetapi pendidikan dan pelatihan merupakan aktivitas mendasar. Anggota organisasi harus menghargai kebutuhan keamanan informasi dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, penting untuk mengembangkan berbagai program demi memaksimalkan keikutsertaan anggota karena program pendidikan dan pelatihan keamanan informasi standar mungkin kurang efektif. 2. Perkuat promosi melalui berbagai acara. Keikutsertaan pegawai penting dalam keberhasilan penerapan strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan informasi. Keamanan informasi harus dipromosikan kepada para pegawai melalui berbagai aktivitas sehari-hari. 3. Mengamankan dukungan meskipun mungkin tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai ada yang tinggi dan mereka memiliki kemauan kuat untuk menjaga informasi. Tetap saja sulit untuk memastikan keamanan informasi tanpa adanya dukungan dari pihak tertinggi di organisasi. Dukungan dari Chief Executive Officer atau CEO dan Chief Information Officer atau CEO harus diperoleh. Oke ya. Terus latihan. Oke, baik ya. Terima kasih buat mahasiswa kelas malam ya. Bapak-bapak semuanya masih dalam kondisi semangat ya. Kan biasanya kalau perkuliahan malam itu banyak yang sudah ngantuk ya. Makanya dengan sistem seperti ini kemungkinan semuanya bisa mendengarkan materi yang dibacakan oleh teman-teman kalian semua. Oke, baiklah. Baiklah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan latihan ya, tugas latihan. Batas waktunya sesuai perkuliahan, tetapi ini kalau melihat waktunya sepertinya kurang ya. Jadi Ibu kasih batas waktu sampai jam 12 malam ya. Silahkan dikirim ke grup WA dalam bentuk Microsoft Word. Oke, adapun tugas latihan tersebut adalah ancaman keamanan informasi apakah yang rentan bagi organisasi Anda dan mengapa. Kemudian yang kedua, mengapa penting melakukan analisis tren ancaman keamanan informasi. Kemudian yang ketiga, jelaskan model keamanan teknologi Defense in Depth atau DID, bagaimana cara kerjanya. Ya. Oke, baik. Dari mahasiswa tadi, ada yang belum Ibu panggil untuk absen? Fajar, Bu. Fajar ya? Wajar. Oke, coba Ibu cek. Tadi Tadi laptopnya malah update dulu, Bu. Iya, tadi kayaknya sudah masuk ke grup ya. Kemudian jangan lupa ya untuk absen di grup WA. Firly, Fajar. Prodi Teknik Informatika ya. Iya, Bu. Oke, Fajar. Oke. Fajar Kurniadi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ini waktu tinggal 4 menit ya. Baiklah, silakan latihannya dikerjakan. Kemudian nanti dikirim ke grup WA ya. Seperti biasa ya.
Sudah ya, sudah di absen semua ya, tidak ada yang tertinggal. Oke, baiklah jika begitu. Baik, untuk perkuliahan malam ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas responnya kepada mahasiswa yang sudah hadir pada perkuliahan malam ini. Baik, Ibu akhiri untuk perkuliahan malam ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan bertutur kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih. Sama-sama. Ibu. Ya.